Halo sahabat awam, di video kali ini sahabat awam akan menyajikan video terkait dengan budaya literasi. Mungkin sahabat awam sering mendengar istilah membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kita bisa seolah-olah keliling dunia. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan budaya literasi, alangkah baiknya sahabat awam kita bahas terlebih dahulu pengertian membaca. Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi apa yang tertulis dengan melisankan atau dalam hati. Sedangkan secara terminologi, menurut Mr. Hodgson, terbitan tahun 1960, halaman 4344 mendefinisikan bahwasanya membaca yaitu proses yang dilakukan oleh para pembaca agar mendapatkan pesan yang akan disampaikan dari penulis dengan media kata-kata maupun bahasa tulis. Artinya, bisa kita interpretasikan bahwasanya seseorang yang berhasil dalam kegiatan membacanya adalah ketika ia mampu memperoleh informasi dan menangkap substansi dari aktivitas membacanya. Di zaman kontemporer seperti saat ini, budaya literasi mulai ditinggalkan, utamanya budaya membaca di Indonesia. Hal ini berdasarkan fakta temuan, UNESCO melakukan riset yang menyebutkan bahwasanya Indonesia masuk urutan ke bawah, nomor 2 di dunia soal literasi dunia. Artinya minat baca sangat rendah. Berdasarkan data yang disajikan oleh UNESCO, masyarakat Indonesia sangat ironis. Minat bacanya yaitu 0,01%. Dari 1000 orang artinya hanya 1 orang yang giat membaca. Sementara berdasarkan temuan lain, riset yang dilakukan oleh World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca, persis di bawah Thailand dan di atas Botswana. Padahal dari segi infrastruktur untuk mendukung membaca Indonesia berada di atas negara Eropa. Artinya ini bukan terkait dengan infrastruktur atau sarana membaca yang disediakan oleh pemerintah ataupun oleh pihak-pihak swasta ataupun oleh aktivis-aktivis, melainkan memang SDM Indonesia lah yang sangat minim minat bacanya. Hal itu tentu banyak dipengaruhi. Kenapa sahabat awam sehingga masyarakat Indonesia sangat rendah minat bacanya. Tidak bisa kita nafikan bahwasanya di era globalisasi hari ini yang semuanya serba teknologi, berdasarkan fakta temuan 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget atau urutan kelima di dunia terbanyak memiliki gadget. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone lebih dari 10 juta orang. Artinya dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia memiliki lebih dari 1 smartphone atau 1 gadget. Kendati banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan lebih dari 1 smartphone atau gadget, hal itu tidak membuat SDM Indonesia makin berkualitas, tetapi justru makin mudah dipropaganda, dipecah belah, diprovokasi. Karena ketidakbijakan itu dalam menggunakan media sosial, mengambil informasi-informasi yang dari media sosial yang sekiranya sumbernya tidak jelas atau simpang siur kebenarannya. Berdasarkan data laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Kemendikbudristek, nilai budaya literasi Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami fluktuatif, artinya naik turun. Puncaknya kenaikan terjadi atau eskalasi yaitu pada tahun 2020, yaitu mencapai 61,63%. Sementara di 2019 hanya 59,11%. Di 2021 hanya 54,29%. Sangat turun. Sedangkan di 2022 mulai mengalami kenaikan yaitu 57,4%. Terbukti bahwasanya minat baca di Indonesia sangat rendah dengan data-data yang tersaji. Kemudian terlepas dari ironisnya minat baca yang sangat rendah di Indonesia, mari kita bahas lebih jauh kenapa sih kita harus meningkatkan budaya literasi kita. Karena perlu kita ketahui bahwasannya keutamaan membaca adalah sangat baik, utamanya bagi otak kita dan pikiran. Membaca dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna.
Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis, mengasah, serta mencari jalan keluar dan mencari solusi hingga menemukan hal-hal baru. Artinya ketika seseorang meninggalkan budaya literasi secara tidak langsung, dia sudah menggagalkan peran otak untuk berjalan dengan sempurna. Adapun penyebab kenapa masyarakat Indonesia sangat minim membaca, yaitu diantaranya lingkungan tempat tinggal. Memang lingkungan menjadi faktor utama dalam penentuan seseorang berkembang atau tidak, utamanya dalam mengenal budaya literasi. Ketika di suatu masyarakat itu sangat minim orang-orang yang giat atau mencintai ilmu pengetahuan dengan melakukan budaya literasi, membaca tulis, maka bisa kita pastikan SDM yang ada di lingkungan tersebut sangat rendah. Karena apa? Yaitu tadi, membaca ini merupakan jendela dunia. Jadi seseorang ketika ingin berpergian ke suatu lokasi atau tempat baru, tentu dia membutuhkan informasi untuk kemudian mudah beradaptasi. Nah, inilah pentingnya ilmu. Dengan kita memiliki banyak informasi sehingga mempermudah akses kita dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, generasi yang serba instan. Tidak bisa kita nafikan bahwasanya hari ini adalah generasi Z atau generasi milenial yang menginginkan segala sesuatunya super instan, sehingga banyak dari kita diantaranya yang sekiranya tidak menghargai proses. Padahal perlu kita garis bawahi, segala sesuatu yang terjadi itu atas dasar proses sehingga menghasilkan perubahan. Kemudian faktor ketiga yaitu gadget. Ini adalah faktor yang cukup berpengaruh besar, utamanya pada masyarakat Indonesia. Kenapa masyarakat Indonesia minat bacanya sangat rendah? Kita amati di sekitar kita bahwasanya hari ini anak-anak kecil, bahkan di usia balita, mereka sudah ketergantungan dengan gadget. Terbukti ketika kita melihat aktivitas anak kecil mau makan, itu ketika dia tidak disetelkan oleh tontonan kartun yang ia sukai, maka nafsu makannya itu akan berkurang atau justru akan malas makan, akan ngambek dan sebagainya. Sehingga perlunya merestorasi anak-anak ini atau budaya Indonesia untuk kembali lagi meningkatkan budaya literasi, sehingga kedepannya anak-anak tidak menjadi korban. Karena hari ini semuanya serba teknologi. Jadi konsepnya adalah apabila hari ini kita tidak mampu menguasai teknologi, maka kita yang akan dikuasai teknologi. Sehingga seluruh aktivitas kita akan disetir, akan didikte oleh teknologi. Terlebih anak-anak kecil mudah meniru segala sesuatunya dan belum mampu menyeleksi atau memfilter informasi yang tersebar luas di dunia maya. Sehingga dikhawatirkan generasi ke depan Indonesia akan makin kacau. Karena anak-anak tidak mampu memfilter informasi dan menyeleksi mana yang sekiranya informasinya layak buat dia atau baik buat dia. Nah, inilah peran aktif orang tua, harus selalu mengawasi anak-anaknya ketika menggunakan gadget. Kemudian yang berikutnya yaitu game online dan media sosial. Ini merupakan faktor yang paling berbahaya untuk saat ini menurut saya pribadi. Karena apa? Hal-hal yang sifatnya menyenangkan itu membuat adiktif atau membuat candu. Nah, tidak kita nafikan hari ini semua orang itu sangat menyukai hal-hal yang sifatnya candu, yang sifatnya kesenangan. Dengan banyaknya game online, dengan mudahnya akses media sosial, sehingga orang-orang hari ini hampir 24 jamnya aktivitas dilakukan untuk bermain gadget, untuk main game atau melakukan aktivitas media sosial lainnya. Nah, itulah yang menjadi kendala atau rendahnya minat baca di Indonesia. Adapun yang terakhir adalah diri sendiri. Jadi kuncinya ada dalam diri kita. Kenapa demikian? Ya karena semua itu faktor-faktor ada di luar diri kita. Jadi kalau sekiranya kita itu minat membaca, maka apapun yang terjadi di luar kita tidak akan mendikte atau mempengaruhi kita. Karena kita mampu mengkontrol diri kita. Tetapi kalau kita sudah dari awal tidak suka membaca, apapun itu terkait dengan dunia literasi, maka kita akan meninggalkan. Contoh seperti ini. Ketika seseorang tidak suka akan membaca, maka seseorang itu pun ketika mendengar judul buku atau mendengarkan sebuah bacaan-bacaan, maka orang itu cenderung akan meninggalkan. Bahkan malas mendengarkan. Nah, kemudian
terlepas dari penyebab kenapa masyarakat Indonesia rendah sekali minat bacanya, untuk menambah semangat kita, untuk menambah giroh kita dalam melakukan membaca, meningkatkan literasi kita, yaitu adapun manfaat membaca yang pertama yaitu dapat mengurangi stres. Jadi ketika kita melakukan pembacaan itu secara tidak langsung kita akan fokus atau konsentrasi pada hal yang kita baca. Dan dalam bacaan itu, ketika kita membaca, kita akan melakukan interaksi dengan buku. Buku itu karena isinya dalamnya semuanya ilmu, sehingga dia menuntun kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya baik, hal-hal yang sifatnya positif. Sehingga secara tidak langsung stres yang ada di pikiran kita berkurang gitu. Kemudian yang kedua yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, ini penting, ini sangat penting. Jadi ketika kita melakukan kegiatan atau aktivitas pembacaan, maka secara tidak sadar wawasan kita akan bertambah dan pengetahuan. Dan itu akan mempermudah kita dalam melakukan pembacaan-pembacaan berikutnya. Kemudian yang ketiga dapat meningkatkan kualitas memori. Nah, jadi semakin sering kita melakukan kegiatan membaca, maka kualitas memori kita, penyimpanan kita, otak kita, maka akan semakin baik. Karena terus diasah. Seperti analogi pisau. Pisau semakin diasah maka akan semakin tajam. Begitulah ketika kita melakukan kegiatan membaca. Kemudian yang keempat adalah dapat menstimulasi mental. Jadi orang-orang yang giat membaca itu kecenderungannya dia akan mampu mengontrol dirinya dan mampu mengendalikan dan menguasai mentalnya. Kemudian yang kelima adalah melatih keterampilan menganalisis. Jadi orang-orang yang memiliki atau giat membaca, maka dia akan memiliki keterampilan menganalisis atau memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Kemudian yang keenam adalah melatih untuk dapat menulis dengan baik. Dan yang ketujuh yaitu melatih keterampilan berbicara. Secara tidak langsung ketika kita sering melakukan budaya membaca, maka secara tidak langsung kita melatih keterampilan kita membaca. Sehingga pembicaraan yang kita lakukan atau suara yang keluar dari mulut kita itu nanti secara langsung menyerupai bahasa-bahasa formal yang tertera di buku. Sebagaimana kita membaca tulisan-tulisan yang ada di buku. Kemudian yang ke-8 mampu meningkatkan konsentrasi. Ke-9 memperluas pemikiran seseorang. Jadi sudut pandang seseorang kalau semakin banyak informasi yang diterima maka akan semakin luas. Dan semakin baik hidupnya ke depannya. Dan yang 10 meningkatkan hubungan sosial. Jadi ketika seseorang memiliki banyak informasi, maka dia akan mudah bersosial, baik itu di lingkungan lama ataupun lingkungan baru yang sama sekali mungkin belum pernah ia jangkau. Karena dia sudah memiliki informasi-informasi itu, sehingga dia tahu tata cara bagaimana dia adaptasi, bagaimana dia menghormati budaya yang terjadi di situ, kemudian sosial yang ada di situ. 11 adalah menolong atau mendorong tujuan hidup. Jadi ketika kita memiliki banyak informasi dari hasil kegiatan membaca kita, maka tujuan hidup kita akan lebih terarah dan lebih mudah kita mengakses jalan kehidupan ini. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. At least dengan kita merasa sebagai orang awam, setidaknya itu menjadi drive untuk diri kita untuk selalu belajar, dan belajar.